ke Allah kesembuhannya. Itu sebagai bentuk adab seorang muslim kepada Allah, bahwa Allah tidak boleh dinisbatkan kepada Allah itu keburukan. Betul Allah yang menciptakan. Jadi bahasanya Syekh Naubanten tuh apa namanya, la yajuzu nisbatu syarri ilallahi iktisaban gitu. Tapi yunsabu syarru ilan nasi iktisaban la khalqan wala ijadan. Menisbatkan keburukan itu harus kepada makhluk, iktisaban sebagai bentuk dia yang nyamperin keburukan itu, tapi bukan sebagai penciptaan. Makhluk nggak bisa nyiptain apa-apa begitu. Nabi Khidir alaihi salam waktu cerita Al-Kahfi itu kan banyak kejadian bersama Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Khidir gimana apa namanya, ketika cerita tentang apa namanya, fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Cerita tentang perahu yang dibolongin tuh. Saya yang bolongin perahunya, soalnya saya lihat di belakang tuh ada raja zalim. Ini perahunya kalau dia masih ada, bukan cuman nyawanya keambil, hartanya diambil semua begitu. Jadi dibolongin itu. Tapi cerita kalpas ketika beliau berdua sampai satu satu kampung, gimana ayatnya tuh, fa arada ay yastad'im apa gimana tuh, wa kana gimana ayat, jidaro ya'khudh gimana, yuqima, dia mendirikan tembok. Jadi nyampe satu kampung, kampungnya tuh tidak memberikan apa, Nabi Musa sama Nabi Khidir tuh dicuekin begitu. Udahnya dicuekin begitu, artinya dia nggak disambut, nggak diberi pelayanan. Tapi biarpun begitu, Nabi Khidir ngelihat itu tembok mau runtuh kan ya, begitu. Tembok mau runtuh, fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, kan begitu. Tembok yang mau runtuh tuh didiriin oleh Nabi Khidir. Tapi kalimatnya berbeda. Kalau perahu dibolongin, dia yang bolongin, bilangnya fa'aradtu an a'ibaha, kan gitu. Saya pengen bolongin itu perahunya. Tapi pas lagi ngomongin tembok yang ada di kampung, bukan dia yang fa'arada rabbuka ayyuqima, kan gitu. Ini tembok didiriin, Allah yang ngediriin begitu. Padahal yang diriin pakai tangan dia. Tapi nisbat kebaikan itu kepada Allah, sedangkan nisbat keburukan bolongin itu kepada dirinya sendiri gitu. Jadi itu adabnya orang orang mukmin. Semuanya sehat sakit gitu. Makanya orang nggak boleh ngomong lagi dikasih sakit nih sama Allah, kagak boleh. Allah mah ngasihnya sehat, kita yang nyamperin sakit begitu. Allah ngasih makan banyak tuh, kita milih yang kagak sehat, akhirnya sakit. Jadi nggak boleh orang muslim ngomong begitu tuh. Jadi kan ada begitu tuh. Maka alhamdulillah lagi depannya tuh, alhamdulillah nih lagi dikasih sakit. Nggak boleh, itu berarti menisbatkan keburukan kepada Allah tuh nggak boleh gitu. Jadi bilang bahwa lagi emang lagi sakit kemarin, makannya kagak bener, olahraganya kurang, tidurnya nggak tahu waktu, makannya telat begitu. Itu kalau dalam kondisi sakit. Kita baca nih Al-Mabhatsus Sadis, pembahasan yang ke-6, fil imani bil qada'i wal qadari, yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar nih kalau kata ulama, al-qada itu artinya ilmullahi fil azal, ketetapan Allah di masa sebelum penciptaan semua makhluk untuk makhluknya dengan segala ketetapannya, sifatnya. Jadi sebelum Allah menciptakan makhluk sudah ketulis tuh, si fulan nanti lahirnya tahun sekian, gedenya jadi sekian dan seterusnya. Sedangkan takdir atau qadar itu ijadullahi wifqa qadaihi fil azal, pengadaan Allah terhadap sesuatu yang disesuaikan dengan qadanya. Jadi qadanya Allah menetapkan sebelum azal bahwa fulan bin fulan tuh bakal jadi dokter misalnya, itu qadanya. Maka qadarnya, takdirnya, Allah mampukan orang tuanya,
Orang tuanya dibikinin keinginan anaknya mau jadi dokter, masukin itu ke rumah sakit, ke kampus gitu, ke kampus kedokteran begitu. Itu namanya takdir. Tapi qadanya tuh, jadi ada juga yang mengatakan bahwa qada itu penciptaan, sedangkan qadar itu penentuannya. Allah ciptakan A, B, C. Lalu takdirnya itu memberikan spesifikasi terhadap penciptaan yang tadi sudah diciptakan. Jadi pada intinya qada dan qadar itu adalah ilmu Allah terhadap makhluknya yang sudah Allah tetapkan jauh sebelum penciptaan makhluk fil azal. Mal i'tiqadu bil qada'i wal qadari. Apa itu keyakinan kepada qada dan qadar? Jawabannya huwa an na'taqida anna jami'a af'alil ibadi, yaitu kita berkeyakinan bahwa seluruh pekerjaan hamba sawaun kanat ikhtiyariyatan, baik pekerjaan yang sifatnya ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah itu pekerjaan yang kita bisa milih sendiri, gitu. Artinya kita punya kuasa untuk menentukan ke kanan apa ke kiri, itu namanya pekerjaan ikhtiyariyah. Mislal qiyami, seperti berdirinya, wal qu'udi, duduknya, wal akli, makannya, wa syurbi, dan juga minumnya. Au ittirariyah, atau pekerjaan yang sifatnya ittirar. Ittirar itu bahasa lain di kitab-kitab tauhid itu namanya ijbariyah. Jadi jabariyah, pekerjaan yang kita nggak bisa nentuin. Kita lahir jadi orang Indonesia, kan kita nggak milih itu. Kita lahir jadi orang Sunda, kita juga nggak milih. Kita lahir dari emak bapak yang satu Jawa, satu Manado, kan kita nggak bisa milih itu. Kalau seperti keberadaannya di dunia tuh dia nggak bisa milih. Lahirnya tahun berapa dia nggak bisa milih. Maka sesuatu yang ijbariyah itu kita kagak ada dosa, kagak ada pahala. Jadi kagak ada dosa jadi orang Indonesia, sebagaimana kagak ada pahala jadi orang Arab. Sebab yang nentuin jadi orang Indonesia jadi orang Arab kan bukan kita. Emang kita dilahirin kebetulan di negara Indonesia. Yang ono lahir di negara Saudi, yang ono lahir di Irak, begitu. Kan ya. Jadi kita sama seperti tinggi badan, hidung pesek, matanya belok, begitu. Itu ijbariyah itu. Kita nggak punya, kan waktu lahir nggak bisa milih kan ya, milih punya mata yang rada cantik begitu, jaraknya ke hidung cuman 0,5 senti begitu, kan nggak bisa milih itu ijbariyah namanya. Yang kayak gitu-gitu tuh kagak ada dosa. Jadi orang kalau jelek tuh kagak jadi dosa gara-gara dia jelek gitu. Emang siapa yang mau dia jelek kan gitu. Orang juga kagak banyak pahala gara-gara dia ganteng begitu. Orang kagak ada pahalanya gara-gara dia tinggi, sebagaimana orang kagak banyak dosa kalau dia pendek. Enggak, itu ijbariyah. Kita kagak bisa nentuin. Orang kagak dosa kalau kulitnya hitam, sebagaimana orang kagak berpahala kalau kulitnya putih. Itu namanya ittirariyah atau ijbariyah. Tapi orang berdosa kalau dia minum khamar. Sebab minum atau tidak minum itu pekerjaan yang Allah berikan kepada kita ikhtiar. Allah ngasih kepada kita kemampuan untuk memilih A apa memilih B. Kalau memilih A kita dapatnya dosa, kalau memilih B kita kagak dosa, begitu. Jadi itu jadi kita ini adanya dosa, adanya pahala pada perkara ikhtiyariyah aja. Perkara ijbariyah itu kita tidak ada ketetapan dosa dan pahala. Juga tidak ada ancaman, tidak ada pujian, gitu. Nggak pernah ada syariat muji-muji orang Arab tuh kan kagak ada. Dulu ada hadis soal itu, tapi kemudian kata ulama ternyata hadisnya hadis dhaif kan begitu. Yang mengunggul-unggulkan orang orang Arab begitu. Kainatun bi iradatillahi, semua itu pekerjaan kita yang lewat apa yang akan datang yang hari ini kita kerjakan, kainatun itu ada ketetapannya bi iradatillahi ta'ala, dengan iradah kehendaknya Allah Ta'ala, wa taqdirihi, dan takdirnya Allah, laha fil azal, daripada masa azal. Jadi udah ada di azal. Azal itu masa sebelum penciptaan seluruh makhluk. Angin belum diciptain, bumi belum diciptain, Allah sudah punya ketetapan itu. Wa ilmuhu, dan ilmunya Allah, biha,
atas pekerjaan itu qabla waktiha, sebelum waktu adanya. Jadi sebelum waktu pengerjaannya begitu Allah sudah. Jadi maksudnya tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi, baik yang sudah atau yang sedang dan akan terjadi, itu tidak diketahui oleh Allah tuh kagak mungkin. Gitu. Enggak mungkin kemudian tiba-tiba Allah kaget aja kok orang jatuh padahal kagak ditakdirin jatuh. Enggak ada begitu. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu keyakinan kita. Jadi maksudnya jangan sampai kita punya keyakinan ada satu detik yang Allah kagak tahu begitu. Ada satu detik yang Allah luput. Enggak boleh. Jadi semuanya ditakdirkan oleh Allah. Kita cuma mengerjakan kewajiban kita. Kita wajib berusaha, usaha kita. Jadi kaya apa kagak jadi kaya itu Allah yang menentukan. Yang penting mah kita udah usaha, kan begitu. Kita enggak tahu ini bakalan jadi kaya apa enggak begitu. Apa seumur-umur begini mulu. Yang penting kita ngerjain kewajiban. Dan kita keyakinan kita kepada Allah bahwa apa yang terjadi ini atas kehendak Allah. Soal yang kedua, idza kana Allah Ta'ala, ini pertanyaan banyak orang. Kalau Allah itu adalah zat yang menciptakan li jami'i af'alil ibad, menciptakan seluruh pekerjaan hambanya, afala yakunul abdu hina idzin majburan, bukankah dengan demikian seorang hamba itu menjadi majbur, menjadi ditundukkan atas takdir itu, fi jami af'ali, di semua pekerjaannya, wal majbur, dan yang namanya majbur, orang yang ditundukkan dengan takdir itu, la yastahiqqu tsawab wal iqab, enggak pantas dapat pahala juga tidak layak mendapat dosa. Karena kerjaan kita kan semuanya memang udah ditakdirin sama Allah. Kan ini pertanyaan kita. Kalau emang Allah menciptakan seluruh amal hambanya, maka kita kan jadinya majbur, jadinya ijbariyah semuanya. Lalu kalau ijbariyah itu kenapa ada dosa, kenapa ada pahala, padahal semua diciptain oleh Allah? Kalla, tidak seperti itu pemahamannya. La yakunul abdu majburan, seorang hamba tidak pernah menjadi majbur, tidak pernah ditundukkan. Li'anna lahu iradatan juz'iyatan, karena memang seorang hamba itu diberikan oleh Allah iradah juz'iyah, namanya iradah juz'iyah, keinginan, kecenderungan, kemampuan juz'i yang terbatas begitu. Jadi sifat-sifat yang mirip sama Allah punya keinginan iradah, manusia juga punya keinginan. Maka sifat yang mirip dengan sifat Allah yang buat manusia itu dibatasi, namanya juz'iyah. Kayak apa namanya iman kepada sifat Allah namanya al-qadar. Allah punya kuasa. Tapi kuasa itu kan juga dimiliki sama orang. Ketika dia jadi ya nggak usah jadi presiden, jadi RT aja kan punya kuasa, kan begitu. Tapi qadarnya manusia itu juz'i. Ya dia RT-nya dia punya kuasa di RT dia aja. Ntar belok sedikit beda RT udah kagak kuasa lagi, kan begitu, terbatas namanya. Tapi kalau kuasa Allah tidak terbatas. Manusia punya itu namanya iradah, keinginan, kecenderungan, kemampuan. Tapi kemampuannya manusia itu juz'i namanya. Li'anna lahu iradatan juz'iyatan, karena manusia itu punya yang namanya iradah juz'iyah. Yaqdiru ala sarfiha ila janibil khair, dia mampu dengan iradah yang diberikan oleh Allah itu ala sarfiha, untuk memakainya ila janibil khair, pada sisi kebaikan, wa ila janibil syarri, atau juga pada sisi keburukan. Lahu aqlun, dan dia juga punya akal, yumayyizu bihi bainahuma, yang dengan akal itu dia bisa membedakan antara baik dan buruk. Fa idza sarafa iradatahu ilal khair, kalau dia menggunakan keinginan yang juz'inya itu, keinginan terbatasnya itu, ilal khairi, kepada kebaikan, dhahara dzalikal khairul ladzi aradah, muncul itu kebaikan yang dia inginkan gitu. Jadi kita pengen nih pengen minum, maka bisa terjadi itu minum. Kalau kita pengennya makan, bisa terjadi itu makan, karena memang itu kemampuan yang Allah berikan kepada kita.
wa usiba alaihi, dan dia mendapat pahala alaihi atas kebaikan yang ditampakkan daripada iradahnya tersebut, li zuhurihi ala yadihi, sebab munculnya kebaikan tersebut dari tangannya sendiri, wa ta'alluqi iradatihil juz'iyyati bihi, dan keterikatan iradahnya terhadap kebaikan tersebut. Wa in sarafaha ila janibi syarri, tapi kalau dia pakai iradahnya ila janibi syarri, kepada sisi keburukan, zahara dzalika syarru, muncul itu keburukan dengan iradahnya, uqiba alaihi, maka dia uqiba, diberi ganjaran dosa, alaihi atas keburukan tersebut, li zuhurihi ala yadih, sebab keburukan itu muncul dari tangannya, wa ta'alluqi iradatihil juz'iyyah bihi, dan keterikatan keinginannya yang terbatas terhadap keburukan tersebut. Jadi Allah punya kuasa, tapi Allah memberikan iradahnya kepada kita juz'iyah, terbatas gitu. Dan dengan iradah juz'iyah itu Allah juga memberikan akal. Allah memberikan akal untuk bisa membedakan. Makanya dalam hukum syariat tuh ada namanya syarat taklif. Syarat taklif itu salah satu syaratnya berakal. Orang yang tidak sampai pada level berakal nggak kena dosa dia. Nggak kena dosa gitu. Sebab dia tidak punya alat untuk membedakan mana baik dan buruk. Dia dapat itu kuasa tangan, bisa nonjok orang, bisa megang A, bisa megang B, tapi Allah kagak ngasih akal. Maka kagak adil kalau Allah menghukum orang yang tidak punya alat untuk membedakan mana baik mana buruk gitu. Makanya orang itu tidak punya tidak dapat dosa. Pertanyaan selanjutnya, uzkur li misalan. Coba kasih contoh kepada saya, qariban lidzihni, yang contohnya tuh dekat bisa dipahami dengan otak kita. Yuwadzihuli, yang menggambarkan kepada saya, annal abda, bahwasanya seorang hamba tu laisa bimajburin ala af'ali, dia tidak majbur, dia tidak ditundukkan, dia tidak masuk dalam golongan ijbar, dia tidak ditundukkan dengan af'al, dengan pekerjaannya. Jadi maksudnya bahwa seorang hamba tu punya kuasa atas pekerjaannya sendiri. Apa contohnya? Kata Syekh Tahir Al-Jazairi, kullu insanin, setiap manusia, yumkinuhu, sangat mungkin bagi dirinya, ay ya'rifa bi annahu laysa bimajmurin ala jami'i af'alih. Setiap orang tuh sangat mungkin dia bisa mengetahui bahwa dirinya tuh tidak dimajburkan, tidak diijbarkan, tidak ditundukkan dengan pekerjaannya. Artinya dia tahu bahwa dia punya kuasa atas pekerjaan sendiri dan tidak tunduk oleh siapapun. Wadzalika litamyizihi baina taharruki yadihi waqtal kitabah wa baina taharruki yadihi waqtal irti'ashi masalan. Dan itu contohnya litamyiz, untuk membedakan jadi dia bisa mengetahui. Bagaimana cara mengetahuinya? Sebagaimana dia bisa membedakan baina taharrukihi, antara gerakan tangannya waktu kitabah, dia menggerakkan tangannya ketika nulis, dan juga taharruki yadihi, gerakan tangannya waqtal irtiash, ketika dia gemetar. Contohnya tuh, orang bisa tahu tuh mana pekerjaan dia yang dia kuasa, mana pekerjaan dia dia enggak punya kuasa, majbur itu. Secara sederhana begitu. Antara gerakan tangan waktu nulis, orang nulis tangannya gerak, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, kepada yang terhormat. Dan antara gerakan tangan waqtal irtiash, ketika dia gemetar. Irtiash tuh gemetar tuh. Gemetarnya artinya bisa karena dingin, bisa karena panik, bisa karena apapun. Fa inna taharruka yadihi halal kitabati, sesungguhnya ini gerakan tangannya halal kitabati, ketika dia nulis, yansibuhu li nafsi, dia bakal bilang ini tulisan saya. Jadi gerakan tangannya yang dia nulis itu dia meyakini bahwa ini tangan dia sendiri yang dapat, dia menggerakkan sendiri. Fayaqul, maka kemudian dia mengatakan katabtu bi ikhtiyari wa bi iradati. Katabtu bi ikhtiyari,
aku nulis gitu. Aku nulis dengan kemauanku dan juga dengan kehendakku sendiri. Wa amma taharruku yadihi minal irtiash, sedangkan gerakan tangannya yang muncul waqtal irtiash, sebab irtiash karena gemetar. Kayak orang ke sundut rokok kan juga kebetar itu kan ya, bergerak sendiri tangannya itu. Fala yansibuhu li nafsi, maka dia tidak menisbatkan gerakan itu kepada dirinya. Wala yaqul, dan dia juga enggak mengatakan hana haraktu yadi gitu. Saya sendiri tadi yang gerakin tangan saya. Enggak, orang kalau gemetar tuh enggak bilang begitu. Bal yaqul, akan tetapi dia mengatakan inna dzalika waqa'a bi ghairi ikhtiyari. Itu yang tadi itu bergerak kagak kayak saya pengen gitu. Saya kagak pengen tetap bergerak gitu. Emang lagi kedinginan gitu. Jadi itu kan itu sederhana sekali. Bahwa ada di antara apa yang kita kerjakan tuh ada yang sifatnya ikhtiyari, ada yang sifatnya ijbari. Jadi secara sederhana orang bisa mengetahui bahwa dirinya itu tidak mutlak ditundukkan begitu. Jadi semua yang dia kerjakan itu ada yang ikhtiyari, ada yang ijbari. Contohnya lagi nulis, dia menggerakkan tangannya tulis A, B, C gitu. Dia bilang tulisan saya nulis sesuai kehendak dan kemauan saya. Tapi ketika kita lihat tangannya bergerak gara-gara dia gemeter, dia nggak bilang tangannya jangan digemeterin gitu. Enggak, saya tenang aja kok ini gitu. Padahal kakinya gemeter gitu. Dia bilang saya nggak tahu nih gemeter sendiri ini kan gitu bilang gitu. Saya nggak tahu nih gemeter sendiri ini. Jadi itu contoh sederhana bahwa memang di dalam pekerjaan manusia ada yang ikhtiyariyah, ada yang ijbariyah. Madza yustafadu min hadzal mithal? Apa yang kita bisa ambil faidah dari contoh yang tadi kita sebut? Yustafadu minhu, diambil dari contoh yang tadi, anna kulla insanin, bahwa setiap manusia yudriku biadna mulahadhah, dia bisa mengetahui biadna mulahadhah. Adna mulahadhah itu artinya dengan tinjauan yang ringan. Jadi kagak perlu ngambil S1 buat paham begitu, ngambil S2 kejauhan. Jadi dia kagak sekolah juga bisa paham bahwa af'alahu kisman, bahwa yang dia kerjakan tuh ada dua jenis. Jadi kita bisa ambil daripada contoh yang tadi bahwa tanpa belajar pun, tanpa pendidikan yang tinggi pun, orang tahu bahwa pekerjaannya itu kisman, ada dua jenis. Kismun yakunu bi ikhtiyarihi wa iradatihi. Satu bagian pertama adalah pekerjaan yang dia lakukan bi ikhtiyarihi wa iradatihi. Bi ikhtiyarihi wa iradatihi, dengan kemauannya dan juga iradah dengan kehendaknya. Mithlu aklihi wa syurbihi wa darbihi li Zaidin wa nahwi dzalik, seperti makannya dia, minumnya dia, wa darbihi, dan pukulannya dia kepada Zaid, wa nahwi dzalika, dan sejenisnya. Wa qismun, dan satu bagian dari pekerjaan dirinya, yakunu bi ghairi ikhtiyarin, itu terjadi tanpa kehendak dirinya. Mithlu wuqu'i, seperti keberadaan dirinya. Jadi di dalam apa yang kita kerjakan juga ada dua. Ya kan, contoh sederhana kan kadang juga kita lupa. Itu kan lupa kalau dia bilang, aduh gue sih kagak pengen, cuman tadi lupa. Makanya dalam hal-hal yang lupa tuh dalam syariat memaafkan. Contohnya orang puasa. Orang puasa lupa dia tiba-tiba makan begitu, lupa tiba-tiba minum. Biasa emang kalau habis sholat subuh pulang ke rumah tuh kagak langsung duduk, tapi yang disamperin tuh dapur duluan gitu, nyari dispenser itu, nyeduh air, kemudian bikin teh gitu. Tapi itu dilakukan tanpa kehendaknya, itu majbur, dia itu majbur dengan lupanya itu. Maka sesuatu yang lahir dari kelupaan dia tidak dituntut oleh syariat itu. Makanya dalam puasa juga beda antara orang makan lupa sama makan salah. Makan lupa tuh dia kagak kehendak, kagak pengen makan atau makan gitu, lupa begitu. Tapi ada namanya makan salah. Maksudnya dia pengen makan cuman salah waktunya. Kayak semacam orang udah kebelet banget mau buka begitu. Depannya udah ada bakwan, udah ada bubur, udah ada kolak, udah ada es teh manis begitu. Itu dia emang pengen makan sendiri, cuman hitungan waktunya salah.
maka yang hitungannya salah tuh dia dituntut untuk itu, maka puasanya batal. Sebab dia makannya tuh sesuai kehendaknya. Beda sama orang lupa begitu. Orang lupa tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi nggak usah belajar jauh-jauh bahwa setiap manusia itu dengan permisalan yang sederhana dia bisa tahu bahwa setiap pekerjaan manusia itu ada dua jenisnya. Ada yang ikhtiyariyah, ada yang ijbariyah. Yang ikhtiyariyah itu yang kita milih sendiri. Ijbariyah itu yang kita tidak punya kuasa atas itu. Bukan kepengenan kita lah kalau bahasa sederhananya gitu. Ayyu syai'in yatarattab ala af'alil ibadi idza kanat ikhtiyariyatan. Terus apa yang akan terjadi? Artinya konsekuensi apa yang didapatkan atas pekerjaan hamba yang sifatnya ikhtiyariyah. Kata Syekh Tahir Al-Jazairi, af'alul abdil ikhtiyariyah, pekerjaan hamba yang sifatnya ikhtiyariyah, yang kemauan dirinya sendiri, idza kanat khairan, kalau itu kebaikan, yatarattabu 'alaiha tsawab, maka dapat dia pahala. Wa in kanat syarran, kalau itu keburukan, yatarattab 'alaihil iqab, dia punya konsekuensi, 'alaihal iqab, mendapatkan siksaan daripada keburukan tersebut. Wa amma af'aluhul ittirariyah, sedangkan pekerjaannya yang ittirar itu yang ijbari, fala yatarattab, tidak ada konsekuensi bagi dirinya, begitu, tidak ada konsekuensi bagi dirinya, syai'un min dzalika, sesuatu pun tidak ada. Artinya pekerjaan ittirariyah itu enggak ada dosanya, enggak ada pahalanya, begitu. Maka kalau yang ittirariyah tuh kagak usah ngurusin. Yang kita urusin tuh yang ikhtiyariyah aja. Bahwa sesuatu yang tidak mungkin terjadi kecuali kalau kita yang ngerjain. Itu yang urusan kita tuh, begitu. Jangan ntar juga kalau wayanya dapat kerjaan kan begitu. Wayanya Allah ngasih kerjaan gitu. Itu salah itu, sebab makan, punya kerjaan, punya uang itu ikhtiyariyah. Itu kalau ada orang kayak gitu tuh yang enak masukin biar jadi pelajaran, masukin kamar. Kunci dari luar begitu. Ntar wayanya makan siang dia teriak, gua lapar gitu. Kita teriak lagi. Ntar juga kalau lu kenyang mah kenyang gitu. Ntar kalau Allah bilang kenyang mah juga kenyang, tenang aja kan gitu. Dia kagak tahu tuh mana ikhtiyariyah, mana ijbariyah. Jadi ada yang ikhtiyariyah, ada yang ijbariyah kan begitu. Di luar kuasa kita ijbariyah. Tapi Allah ngasih kita kemampuan, punya akal, punya mata, bisa milih. Itu namanya ikhtiyariyah, dan kita ada konsekuensinya pada ikhtiyariyah itu, pahala dan dosa. Tapi kalau bukan ikhtiyariyah, ijbariyah, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Adanya kita di tahun sekian begitu, nggak boleh disesali. Nyesel gue hidup zaman sekarang, gitu. Itu nggak boleh. Itu dia menyesali sesuatu yang tidak penting, tidak perlu, sebab keberadaan dia di tahun sekian itu emang bukan kehendak dia, gitu. Manusia tinggal mensyukuri aja, gitu. Tapi dia menyesali perbuatan yang lalu, justru dianjurkan sama syariat, kan ya? Nyesel gua dulu malah main-main main kuliah nggak serius, itu bukannya nggak boleh, tapi malah dianjurkan. Justru itu tuntutan tobat dalam syariat, sebelum dia berpindah dia harus menyesali dulu, kan begitu. Tapi menyesali keberadaan dia tuh bukan penyesalan yang dianjurkan, sebab keberadaan dia di situ tuh emang bukan kehendak dia. Tapi dulu masa-masa dia umur 11-an, 20-an dia bisa sholat tapi dia nggak sholat, dia wajib menyesali itu kalau kata syariat. Wajib. Jadi kalau mau tobat menyesal dulu, begitu, menyesal. Jangan malah dibangga-banggain gitu. Udahnya dosa dibanggain, dosanya 2 kali itu kan. Dosanya 2 kali. Tapi dia menyesal, begitu. Wa idza, soal yang sebelum terakhir ini, idza daraba insanun,
ketika seseorang memukul orang lain, zulman wa udwanan, secara zalim, wa udwanan dan atas motivasi permusuhan, au fa'ala nahwa dzalika min anwa'i syarri wal ma'asi, atau dia mengerjakan sesuatu yang sama seperti kezaliman itu, min anwa'i syarri wal ma'asi, daripada keburukan dan kemaksiatan, thumma i'tadzar, kemudian dia minta maaf, bikauni dzalika muqaddarun alaih, kemudian dia minta maaf dengan alasan, ya Allah nakdirin gua mukul lu kan gitu. Itu fahal yuqbalu minhu dzalikal i'tidar, apakah orang seperti itu bisa diterima minta maafnya? Jadi ada orang yang mukul orang lain begitu, sampai patah itu kelingkingnya dipukul begitu. Kemudian dia bilang, aduh maafin aneh dah, emang udah takdirnya aneh begitu sama ente. Nah begitu tuh kan. Itu jadi dia menisbatkan keburukan dia sama takdir. Fahal yuqbal, bisa gak maafnya diterima? Kayak jawabannya, innahu la yuqbalu minal abdil i'tidar bil qadar, sesungguhnya tidak boleh diterima, tidak bisa diterima daripada seorang hamba al-i'tidar, meminta maaf bil qadari, dengan takdir. Jadi dia nggak bisa takdir itu dijadikan alasan maaf. La indallahi, tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wala indal khalqi, dan juga tidak di hadapan makhluk. Jadi ama Allah kagak diterima, ama makhluk juga nggak bakal ada orang maafin. Jadi orang melakukan keburukan begitu. Ini kalau Juliari Batubara keluar begitu, dia bilang saya melakukan itu sebab memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Begitu. Kira-kira KPK maafin apa enggak itu? Gitu. Kan ya. Tuhan kagak maafin, Allah kagak maafin, enggak bisa Allah menerima itu, makhluk juga enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Liwujudil iradatil juz'iyyati lahu. Sebab ada kehendak juz'iyah. Dia punya kehendak yang terbatas tadi. Wal qudrah, dia juga punya kemampuan yang terbatas. Wal ikhtiyar wal akal, dia juga punya pilihan, kecenderungan. Wal akal, dia punya akal. Nggak bisa. Jadi orang-orang yang mengingkari Tuhan pun begitu. Itu juga tidak menerima orang yang minta maaf sebab adanya takdir itu. Karena semua orang tahu bahwa orang itu punya ikhtiar, punya kemampuan yang Allah berikan, punya kehendak yang Allah berikan yang sifatnya terbatas begitu. Udhkur li khulasat hadzal mabhath. Coba sebutin apa khulasah, summary, ringkasan daripada pembahasan iman qada dan qadar ini. Kata Syekh Tahir, innahu yajib, bahwasanya wajib, ala kulli insanin mukallafin, wajib untuk setiap orang mukallaf, orang yang sudah balik, orang Islam balik dan berakal, itu namanya mukallaf gitu. Jadi mukallaf itu kata ulama balik, berakal, Islam. Tapi ada yang mengatakan mukallaf itu cuma dua, balik, berakal. Islam itu di luar daripada mukallaf. Sebab nyatanya orang-orang di luar Islam itu pun dituntut untuk mengerjakan ibadah. Karena siksaan nanti yang didapatkan di akhirat itu karena pengabaian mereka terhadap ibadah gitu. Jadi pada intinya mukallaf itu berakal dan juga balik, itu yang disepakati. Ayyatakida, dia wajib meyakini, wa yajzima, dan juga menguatkan dalam dirinya, bi anna jami'a af'alihi, bahwa semua pekerjaannya, wa aqwalihi, dan juga qaul perbuatannya, perkataannya, wa jami'a harakatihi, dan setiap gerak-geriknya, sawaun kanat khairan aw syarran, baik itu baik atau itu buruk, hiya waqi'atun bi iradatillahi wa taqdirihi wa ilmihi, itu terjadi atas kehendak Allah, takdirnya dan juga ilmunya Allah. Lakinnal khaira biridah, akan tetapi yang baik itu biridah, terjadi sebab ridha Allah. Wa syarra, tapi keburukan laisa biridah, bukanlah daripada yang Allah ridai. Jadi kebaikan Allah ridai, artinya Allah berkehendak itu dan Allah meridai. Wa syarra laisa biridah, tapi keburukan Allah tidak ridai. Wa anna lil abdi, dan bahwasanya seorang hamba iradatan juz'iyatan, dia memiliki iradah juz'iyah,
ke, apa, iradatu kehendak, juz'iyah yang sifatnya terbatas, fi af'alihil ikhtiyariyah, pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ikhtiyariyah. Wa annahu yuthabu, dia mendapatkan pahala alal khair, atas kebaikan. Wa yu'aqabu, dan dia mendapatkan dosa, mendapatkan siksaan, ala syarri, atas keburukan. Wa annahu laisa lahu udhrun, dan dia tidak mendapatkan maaf, fi fi'lihi syarr, atas pekerjaannya yang buruk. Wa annallaha laisa bidzallami lil 'abid, dan Allah tidaklah zalim terhadap hambanya. Jadi Allah memberikan kita akal. Makanya kan ada pembahasan ulama tentang orang-orang yang muncul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Namanya ahlul fatrah, begitu. Ahlul fatrah. Kalau keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, ahlul fatrah itu selamat nanti di akhirat. Sebab kan tidak mungkin Allah mengadab seseorang sebelum diutus nabinya. Artinya orang kagak tahu menahu, tahu-tahu digebuk aja, kan kagak adil namanya. Dikasih tahu dulu aturannya A, B, C, D. Udah tahu nih, udah balik, udah ngerti, dia ngelanggar, gebuk kan gitu. Dia ngelanggar, gebuk lagi. Tapi orang kagak tahu apa-apa, nggak tahu aturan, tahu-tahu dia tidak mengerjakan apa yang diwajibkan, kan nggak adil kalau kemudian disiksa gitu. Termasuk juga orang-orang yang lahir di luar, jauh dari jangkauan dakwah. Orang non muslim lahirnya di mana itu, apa tuh, jauh pokoknya di Samudra Pasifik, ustadz kagak ada, kiai kagak ada gitu, pesantren apalagi nggak ngerti. Tapi orang ini menjunjung nilai kebaikan, karena setiap orang diberikan ilham oleh Allah atas kebaikan dan keburukan. Tahu tuh, semua kita ini tanpa belajar tahu tuh, yang namanya mencuri itu keburukan, yang namanya memukul itu keburukan, begitu. Tapi nggak tahu ada agama Islam, jauh dari pusat peradaban. Kalaupun dapat informasi, informasinya kacau. Ya'ti ilai khabarun musyawwah, kata begitu. Nyampe kepada dia tuh informasi yang kacau. Informasinya tuh Islam teroris, Islam begini. Nah itu yang jadi perdebatan ulama. Orang kayak gini selamat apa enggak ya, begitu. Tapi aslinya tuh kalau ahlus sunnah wal jamaah, selama orang itu tidak mendapatkan dakwah, maka dia tidak bisa disiksa atas perbuatannya. Sebab nggak adil kalau kemudian orang disiksa nggak tahu kok toto digebuk, begitu. Makanya kita nih sebagai seorang muslim itu tidak boleh kemudian menganggap orang-orang di luar Islam itu sebagai musuh, begitu. Justru itu jadi lahan dakwah kita. Ya kecuali kalau kafir harbi kan gitu. Kalau kafir harbi kan emang tidak punya tidak punya kehormatan dalam pandangan syariat. Ini orang non muslim tapi bukan harbi. Dulu Nabi Muhammad SAW mendengar ada salah satu tetangganya orang Yahudi meninggal, beliau nangis tuh. Nangisnya sebab ada orang yang saya hidup di masanya tapi dia nggak masuk Islam, tapi meninggal. Jadi dia meninggal di masa saya hidup, begitu, tapi dalam keadaan bukan Islam. Jadi Nabi Muhammad merasa belum optimal dakwahnya, begitu. Kalau kita rada demen tuh ada orang non muslim meninggal, biarin mati atu-atu kan, begitu. Itu jadi begitu. Jadi tentang keselamatan itu. Maka yang disebut kata Allah, faqad haqqat alaihi kalimatul azab, telah hak itu bahwasanya dia akan disiksa di akhirat nanti. Orang-orang yang dapat dakwah tapi masih ogah, begitu. Udah dikasih tahu nih, otaknya dikasih, Allah satu, Allah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, buktinya banyak, begitu. Kemudian kesaksiannya banyak, ini adanya, tapi masih menyeleweng juga. Nah itu yang kemudian dianggap sebagai kafir, kan begitu, sebagai kafir yang kemudian nanti di akhirat wafatnya dalam keadaan kafir. Tapi orang-orang non muslim yang lahir jauh dari pusat dakwah, tinggalnya di mana tuh, di pedalaman Rusia,
yang bukan Islam, mak bapaknya juga nggak kenal Islam apa, kemudian dia meninggal, lalu apa kita bilang nih bakalannya disiksa di akhir di neraka? Ini kan nggak ada namanya. Wa makana mu'adzab gimana? Tidaklah kami mengadab satu kaum sampai kami sampaikan dakwah kepada mereka, begitu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Sudah ya? Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang tentang al-masailil muhimmah, pertanyaan-pertanyaan tentang masalah iman nih di bab terakhir. Jadi rukun imannya sudah selesai. Nanti muncul pembahasan pertanyaan-pertanyaan seputar iman, gitu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi